guys, balik lagi bersama saya di Alur Singkat. Channel yang siap menghibur kalian di saat istirahat pasca beraktivitas. Pada video kali ini kita bakal merangkum sebuah film yang berjudul dimana menceritakan kisah super taksi yang menyelamatkan nyawa orang-orang yang depresi akan permasalahan hidupnya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Tentunya sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, dipersilakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan tombol lonceng juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Film diawali dengan suasana kota pada malam hari dan memperlihatkan kumpulan bujang-bujang sedang reuni makan malam bersama di sebuah restoran. Nampak tokoh utama kita yang bernama Inman, seorang pria berprofesi sebagai supir taksi dengan penghasilan ala kadarnya dan masih menjomblo di usianya yang sudah berkepala 3. Lalu saat teman-temannya mengajak wisata kuliner serabi lempit, ia terpaksa tak bisa join dikarenakan keterbatasan finansial dan memilih menyendiri untuk senam 5 jari di dalam mobilnya. Saat sedang sibuk sendiri, tiba-tiba orderan taksi masuk memanggilnya. Singkat cerita, Inman pun sampai di tempat tujuan. Yang memesan taksi ialah seorang bapak tua yang sedang mabuk happy sambil ditemani seorang wanita cantik di sebelahnya. Inman merasa dejavu dikarenakan familiar dengan wajah dari wanita tersebut. Ternyata ia pun teringat jika wanita itu ialah primadona di kampusnya dahulu. Sebuah tanda tanya pun datang dari Inman. Kenapa wanita cantik dan berprestasi itu saat di kampus kini menjadi simpanan para pria hidung belang? Tak terasa akhirnya sampailah mereka di sebuah hotel. Yang sudah pasti bapak itu bakal segini papap cuap dengan wanita tersebut. Inman pun hanya bisa menunggu hingga membuat ia tertidur. Tak berselang lama wanita itu kembali dari dinas bekerjanya. Ia pun meminta Inman untuk mengantarnya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, wanita tersebut bercerita jika tak senang dengan hidupnya dan ingin bunuh diri segera mungkin. Inman yang ingin mengimbangi obrolan itu, ia pun mengarang indah jika ia ingin bunuh diri juga. Dan berkata jika dirinya adalah ketua dari sebuah klub kumpulan orang-orang depresi yang berkomitmen bunuh diri bersama-sama. Mendengar hal itu, wanita itu pun tertarik join menjadi member klub tersebut untuk mati bersama-sama. Lalu ia pun memberikan nomor HP-nya kepada Inman. Agar terlihat realistis, Inman pun lantas memutar otak dan pergi ke warnet untuk membuat situs sekaligus merekrut anggota lainnya dengan iming-iming mengabulkan permintaan terakhir mereka sebelum mengakhiri hidupnya. Keesokan malamnya, mereka yang tertarik dengan visi misi grup tersebut akhirnya datang dan bertemu di sebuah taman. Mereka ialah Ji-eun, Hyeri, dan Cho-hee. Sambil makan cemilan dan minum tipis-tipis, satu persatu pun bercerita alasan kenapa mereka ingin bunuh diri. Alasan dari Hyeri dikarenakan ia putus cinta dicampakkan pria yang ia sayangi. Sedangkan Ji-eun bercerita karena masalah uang atau ekonomi yang sulit, ia dan keluarganya terlibat banyak hutang yang memaksanya untuk menjadi seorang kupu-kupu malam setiap harinya. Sedangkan hanya Cho-hee yang diam pemalu belum menceritakan permasalahannya. Lalu Hyeri menanyakan keinginan terakhir masing-masing dari mereka. Ji-eun berkata jika ia ingin merasakan hidup mewah seperti makan malam di restoran yang mahal dan membeli barang-barang yang branded. Di tengah obrolan, Inman pun mengatakan keinginannya untuk bercinta dengan banyak wanita cantik. Hyeri pun tertawa dan mengatakan kepada Inman sangat beruntung dikarenakan di sisa hidupnya ia bisa melakukannya dengan mereka bertiga. Inman yang licik pun tersenyum tipis-tipis menandakan rencananya ini selangkah lagi akan terwujud. Keesokan harinya, Inman melancarkan aksinya dengan mengajak ketiga wanita itu untuk mengabulkan keinginan mereka sebelum bunuh diri bersama-sama. Yang pertama, ia ingin mengabulkan keinginan dari Ji-eun. Mereka pun makan siang di sebuah restoran bintang 5 terkenal di sana. Inman yang Kismin dan Mokundo menggunakan tipu dayanya dengan mengancam menyebarkan foto adegan werke-werke pria yang semalam bermain dengan Ji-eun. Dengan cara itu, Inman pun mendapatkan kartu kredit tanpa batas untuk dipakainya. Lanjut cerita, ia pun mengajak Ji-eun berbelanja macam-macam barang branded di sana.
mulai dari perhiasan, tas, hingga pakaian mahal yang ia idamkan dari zaman dahulu. Sesudah belanja, malam harinya Inman pun sudah menyewa sebuah villa di area pegunungan. Bahkan ia sudah menyiapkan perlengkapan untuk barbekyuan. Ketiga wanita ini pun sangat bahagia, terutama si Ji-eun. Akhirnya Ji-eun pun luluh hatinya dan mau mengabuli keinginan Inman untuk bercocok tanam. Tapi karena Inman belum berpengalaman, itu pun berakhir sebentar saja. Keinginan Inman untuk ronde kedua pun ditolak oleh Ji-eun. Di saat bersamaan, Cho-hee curi start duluan untuk bunuh diri di dalam mobil taksi. Untungnya si Inman mengetahuinya dan segera menolongnya. Inman pun berkata jika mati kita harus bersama-sama. Apalagi ia akan kena masalah jika mobil taksinya itu rusak akibat Cho-hee ingin bunuh diri. Sesudah itu, mereka pun kembali ke kota dan mengabulkan keinginan dari Yeri, yang bertepatan dengan hari mantannya menikah. Di sana, Yeri menyamar menjadi pengantin wanitanya dan mengacau acara di sana, sementara pengantin aslinya ditahan oleh Cho-hee di suatu tempat. Harry dan temannya itu pun sangat gembira setelah berhasil membalas dendam dengan mengobrak-abrik acara pernikahan tersebut. Di tengah jalan mereka mampir di minimarket dan Yeri mengambil banyak makanan tanpa membayar. Mungkin di benaknya berpikir karena akan mati hal itu tidak diperdulikannya lagi. Tapi sialnya mereka malah tertangkap dan bertemu mantan Yeri di sana yang sambil melakukan tuntutan. Untungnya Inman yang memiliki skill bacot yang hebat, ia mengancam akan menuntut balik karena telah menipu Yeri demi wik bersama dengannya. Pria itu pun ketakutan dan akhirnya mencabut tuntutannya hingga membuat mereka pun bebas kembali. Lalu Cho-hee akhirnya mengatakan keinginannya yang terakhir ialah untuk pergi ke sebuah sungai. Di tengah perjalanan, Yeri berkata ingin istirahat sejenak di sebuah hotel. Yeri pun bilang ia ingin membalas budi kepada Inman karena telah mengabulkan keinginannya yang terakhir. Apesnya, Johnny si Inman gagal lagi perform terhadap kedua wanita tersebut. Kedua wanita itu hanya bisa tertawa sambil menyemangati Johnny-nya si Inman. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah sungai. Ternyata kekasih Cho-hee meninggal di sungai tersebut. Ia berkata ingin bunuh diri karena ia telah lama menyendiri dan kesepian. Namun sebelum itu ia ingin cepat-cepat ceder lebih dahulu dengan Inman biar mantap sebelum ia bunuh diri. Di sisi lain, Ji-eun lalu meminta izin 1-2 hari untuk menyendiri sebelum bareng-bareng pergi untuk mati. Inman yang takut sebentar lagi akan diajak bunuh diri merasa lega mendengarnya. Ternyata Ji-eun pergi untuk menjual semua barang mahal yang dibelinya kemarin untuk membantu bayar hutang ia dan ibunya. Sementara itu, Yeri ingin melihat kembali mantannya untuk terakhir kalinya. Dan malah makin bersedih melihat mantannya yang bermesraan dengan cewek barunya itu. Inman yang bersama Cho-hee akhirnya berterus terang jika ia sebenarnya berpura-pura ingin bunuh diri dan membuat klub tersebut hanya demi dapat bercinta dengan mereka semua. Bukannya marah, Cho-hee malah berterima kasih kepada Inman. Lalu Cho-hee meminta kepada Inman agar membawanya ke sungai itu lagi. Di sana ia melihat sebuah keluarga yang sedang piknik dan nampak bahagia. Hal itu membuat pandangan hidupnya Cho-hee mulai berubah dan sangat menghargai hidupnya. Singkat cerita, mereka berkumpul dan siap untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan mereka berdebat karena Inman tak mau melakukannya. Apesnya, mobil mereka ditabrak oleh truk pengantar barang hingga tak sadarkan diri. Ketika Cho-hee siuman, mereka semua telah dibalut karena luka yang sangat parah. Lalu dokter mengatakan jika Cho-hee ternyata dalam keadaan hamil. Ibu dari Ji-eun pun datang menjenguk sambil Ji-eun meminta maaf atas semuanya. Semalaman mereka pun terdiam dan merenung atas semua yang terjadi. Keesokan harinya, Cho-hee memutuskan untuk bertahan hidup dan membesarkan anaknya, dan berharap mereka berempat hidup bahagia dan tak jadi bunuh diri. Yang lainnya pun setuju dan sepakat memulai untuk hidup yang baru. Di akhir cerita, Ji-eun dan Yeri menjadi SPG di sebuah toko, dan Cho-hee mengandung anaknya yang kedua. Mereka pun hidup sangat bahagia, dan film ini pun selesai. Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya. Hikmah yang bisa kita petik ialah hargai tiap detik hidup ini.
Jika terdapat masalah hidup, bunuh diri bukanlah jawabannya. Bertahanlah sebab beban-beban kehidupan yang lainnya telah menunggu kita di depan mata. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan bantu share ke teman-teman kalian biar channel ini makin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Waham Story. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.